Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara bertanya, mengapa saya sebagai orang percaya masih mengalami penderitaan jikalau Tuhan sayang sama saya? Saudara, jawabannya, karena Tuhan sayang sama kita, maka Dia mengizinkan penderitaan itu. Saudara, itulah jawabannya bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin kita pernah mendengar keluhan yang dikemukakan oleh orang percaya, yaitu mengapa orang percaya itu menderita. Apakah penderitaan orang percaya sama dengan penderitaan orang-orang pada umumnya? Dalam satu sisi jawabannya adalah iya, sama. Namun dalam sisi lain jawabannya tidak sama. Saudara, ada jenis penderitaan yang sama, namun ada jenis penderitaan yang berbeda antara orang percaya dan orang tidak percaya. Saudara, ada orang percaya bisa menderita karena ia berdosa kepada Tuhan. Namun saudara, tidak selalu penderitaan orang percaya itu karena dosa. Namun satu hal yang sangat signifikan perbedaan dengan yang lain adalah bahwa penderitaan sebagai orang percaya itu adalah bagian dari didikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Saudara, inilah perbedaan yang sangat besar. Demikian juga ada kalanya pertanyaan muncul dari seorang anak, mengapa papa saya begitu mendisiplin saya dan begitu strict kepada saya, tetapi tidak kepada anak-anak yang lain, maksudnya anak-anak orang lain. Jawabannya adalah, karena kamu adalah anak kandungnya. Maka ia melakukannya dengan sadar, sengaja, namun dengan kasih, serta dengan semangat mendidik. Saudara, bukankah penderitaan dan kesulitan orang percaya menjadi kabar baik bagi orang percaya karena kita tahu Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 3 sampai ke 13. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang normal yang suka dengan penderitaan. Semua orang normal akan berusaha menghindari penderitaan jika tidak diperlukan. Namun orang-orang percaya kepada siapa surat Ibrani dituliskan, kemungkinan mereka tidak dapat menghindari penderitaan itu sebagai orang percaya. Saudara, bagaimanakah orang percaya menghadapi kenyataan yang seperti itu? Mungkin saja saudara sebagai orang percaya juga sedang menghadapi suatu yang tidak saudara harapkan dan saudara tidak dapat hindari. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara ingatlah Tuhan Yesus yang tekun menanggung permusuhan dari orang-orang berdosa, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa di dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup. Saudara, firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa,
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara, kesulitan kehidupan manusia seringkali muncul karena manusia yang lain. Meskipun bisa saja kesusahan hidup bisa datang dari aspek yang lain, tetapi pada umumnya kesusahan seorang manusia seringkali diakibatkan atau disebabkan oleh orang-orang lain. Demikian juga dengan orang-orang percaya, yaitu kita-kita ini. Saudara, kita bisa mengalami kesusahan karena orang-orang lain yang berbuat sesuatu atau berkata sesuatu atau bertindak sesuatu yang mengakibatkan kita menjadi menderita. Bisa saja perbuatan perkataannya merupakan sesuatu yang sifatnya langsung, sehingga kita mengalami akibat daripada perbuatannya. Namun ada juga yang tidak langsung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita rentan mengalami pengalaman yang seperti itu. Bisa terkait dengan iman kita, bisa terkait dengan kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu seringkali kita tidak dapat menghindar. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan Tuhan Yesus. Saudara, kenapa harus mengingat Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus mengalami kesusahan dan penderitaan juga dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Yang Alkitab katakan yaitu dari orang-orang berdosa. Kenapa disebut orang-orang berdosa? Memang semua orang berdosa. Dan orang berdosa itu selalu bertindak dosa, bertindak di dalam kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus diadili oleh orang-orang berdosa, sehingga pengadilannya tidak pernah adil dan benar. Kristus dihukum oleh orang-orang berdosa, sehingga penghukumannya dilakukan sesadis-sadisnya, tidak sesuai dengan kebenaran. Namun saudara, kita menyaksikan Dia adalah Tuhan yang setia dan tekun menanggung semuanya itu. Alkitab mengatakan Dia bagaikan anak domba yang tidak mengeluarkan suara sedikit pun ketika Dia masuk ke dalam pembantaian. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ketika Dia setelah mengalami kesusahan itu, maka Dia mengalami kemenangan di dalam segala penderitaannya. Saudara, manusia bisa mempunyai rencana yang jahat kepada Kristus. Namun Allah mempunyai rancangan yang ajaib di dalam Kristus. Sehingga saudara-saudara, di mana salib itu merupakan kutukan, tetapi dari salib itu lahirlah berkat. Di salib itu adalah kejahatan manusia, tetapi di salib itu menggambarkan kasih Allah yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat Yesus, maka saudara, apa yang kita pikir dalam hidup kita merupakan hal yang buruk. Tetapi saudara, ingatlah, Tuhan, Dia sedang bekerja, sehingga apa yang kelihatan buruk dan hina, Tuhan bisa mengubah menjadi sebuah kebaikan dan kemuliaan. Di situ saudara-saudara, kita mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita bukan semata-mata akibat dari sesuatu yang buruk, tetapi ada Tuhan yang sedang merancangkan yang baik. Saudara, ketika kita menghadapi semuanya itu, Alkitab mengatakan, ingatlah akan Tuhan Yesus yang tekun menanggung permusuhan dari orang-orang berdosa, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, didikan Tuhan itu membawa buah kebenaran yang lahir dengan damai sejahtera bagi kita yang dilatih oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatang sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Saudara, mari kita melihat hidup ini dengan satu perspektif yang benar. Saudara, hidup ini adalah pemberian Tuhan, bukan?
Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, bukan? Saudara, tentu ketika hidup ini diberikan oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, maka Tuhan melalui kehidupan ini, Dia ingin kita semakin hari, semakin bertumbuh, terbentuk, dan semakin serupa dengan Dia. Saudara, semuanya itu, salah satunya Tuhan pakai adalah, yaitu pengalaman-pengalaman, kesulitan, kesusahan, penderitaan. Saudara, semuanya itu adalah bagian daripada tangan Tuhan yang ajaib, yang penuh kasih itu mendidik kita. Saudara, didikan Tuhan supaya kita menghasilkan buah kebenaran yang lahir dari damai sejahtera Tuhan itu. Sehingga saudara, kita boleh mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Sehingga kita menampakkan keindahan Tuhan. Saudara, bukankah tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah? Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak bisa menampakkan keindahan Tuhan. Justru saudara, Tuhan membentuk kita yang sudah menjadi manusia baru untuk menanggalkan manusia lama. Dengan cara apa? Yaitu Tuhan mendidik kita dengan kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan. Sehingga hidup kita semakin terbentuk. Sehingga saudara-saudara, kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Bahkan Alkitab mengatakan, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Maksudnya adalah kita yang penuh kekurangan seringkali bisa jatuh. Karena dididik oleh Tuhan, maka kita menjadi pulih, menjadi kuat dan teguh. Saudara, bukankah bangsa Israel berkata, Tuhanlah yang mengajar mereka berperang. Mereka adalah kaum budak, tetapi Tuhan mengajar mereka berperang, artinya Tuhan menguatkan tangan dan kaki mereka. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan mereka kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan hidup ini. Bukan karena mereka sanggup, tetapi karena Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang melatih mereka. Saudara, izinkan Tuhan melatih kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang tangguh, bahkan orang Kristen yang dapat diandalkan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami mempunyai perspektif yang baru terhadap hidup kami. Sehingga kami menjadi orang percaya ketika menghadapi kesulitan, tantangan, kesusahan, penderitaan. Kami tahu ada tangan kasih Tuhan yang sedang membentuk kami. Supaya kami disempurnakan, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami menjadi sembuh. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan, tangguh. Bahkan kami menyatakan kekudusan, keindahan Tuhan karena menghasilkan buah kebenaran yang lahir dari damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.